Iya, iya, iya. Sesungguhnya itulah konsep hidup. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula kira-kira investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami punya keyakinan 8 ini bisa tercapai. Itu seperti itu. Kita itu sebenarnya bukan berpikir hanya pileg ini saja. Tapi di akhir 2024 kita ini juga PKS punya gawe. Iya, 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 iya. Ya kan? Di bulan November nanti adanya pilkada serentak. PKS menundukkan kader terbaiknya untuk melanjutkan pada pembangunan yang pada periode yang berikutnya. Iya, iya, iya. Nah, tentunya itu harus dimulai dari sekarang, Om. Harus dimulai dari sekarang. Biar Bapak Ardiansah ini fokus bekerja untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk keluarga kita dimanapun berada. Malam ini kita mulai podcast lagi. Setelah beberapa waktu kita tidak melakukan karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga banyak tersita oleh waktu itu. Malam ini saya menghadirkan salah seorang tokoh. Beliau sesungguhnya di dalam pemilihan legislatif maju kali ini sudah yang ketiga kali. Pada saat pertama, kedua, beliau belum berhasil. Tetapi untuk mengetahui sampai sejauh mana beliau melakukan perubahan-perubahan di dalam gerakan dan strategi untuk menuju Bukit Pelangi. Nanti kita telisik kepada beliau. Kemudian malam ini saya pakai baju merah, tetapi ini bukan warna partai. Saya mencoba untuk menggunakan baju merah agar timbul keberanian saya bertanya kepada salah seorang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Beliau adalah Haji Ali Mahmudi, sarjana ilmu pemerintahan. Politik. Oke. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya selalu memanggil Pak Ali sebagai Ustadz karena memang di dalam keseharian Ustadz Ali banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita terkait agama. Dan saya pikir itu adalah juga merupakan satu modal sosial sesungguhnya yang bisa digunakan untuk mengupgrade diri di dalam pertarungan Pileg di 2024. Ustadz Ali, tadi saya ngomong bahwa Ustadz Ali ini sudah ketiga kalinya ya? Betul. Ketiga kalinya untuk maju. Ya, seorang petarung mau berapa kali pun tetap ikut. Yang luar biasa daripada Ustadz Ali ini, walaupun ketiga kalinya tetapi tetap konsisten di Partai Keadilan Sejahtera. Siap. Nah, Ustadz Ali, kira-kira selama ini mungkin sudah ada perenungan yang dilakukan oleh Ustadz Ali terkait bagaimana agar supaya bisa terpilih kembali. Mungkin Ustadz Ali bisa menceritakan kepada kita semua, pemirsa yang ada di sini, agar supaya pemirsa juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Ali itu sudah menuju ke Bukit Pelangi. Silakan Ustadz. Saya sampaikan dulu kepada pemirsa podcast Om WP, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om WP, Siap. Biasanya perjalanan itu menjadi sebuah pengalaman, ya. Jadi saya anggap sebagai pengalaman, dan itu juga merupakan investasi bagi kami di masyarakat. Jadi apa tadi? Kegagalan itu sebuah pengalaman dan juga merupakan investasi. Itu luar biasa. Iya. Silakan Pak. Jadi artinya dikala saya sudah yang ketiga kali
ini kan kita juga pasti melakukan suatu bentuk evaluasi ya. Iya, iya, iya. Apapun yang kita lakukan itu harus secara terukur dan harus terevaluasi. Iya, iya, iya. Tapi dalam perjalanannya yang jelas kami merasakan bahwasanya eh, dari yang pertama menuju yang kedua ini ada suatu lonjakan yang sangat signifikan Iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Begitu juga harapannya yang ketiga nanti Iya, iya, juga kita akan mendapatkan bonus ya kan. Iya. Bonus suara yang signifikan pula seperti itu. Nah, makanya saya katakan adalah maju saya yang pertama adalah merupakan yang pengalaman untuk naik yang kedua. Iya, 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 iya. Begitu juga yang kedua ini adalah pengalaman untuk menuju naik yang ketiga. Yang ketiga Seperti ya. itu, ya. Jadi untuk naik kelas itu memang perlu perjuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Ustadz kan selama ini saya juga melihat bahwa Ustadz sangat aktif di masyarakat sebenarnya, terutama jika ada masyarakat yang mengalami mengalami musibah, katakanlah seperti beberapa waktu yang lalu ketika banjir itu, Ustadz di lapangan saya lihat tuh, saya pantau itu. Itu suatu panggilan sebenarnya. Jadi manusia ini tidak bisa terlepas dari aspek sosial, termasuk aspek politik. Iya. Nah, itulah bagian dari aspek-aspek sosial, panggilan-panggilan sosial kita sebagai manusia yang tentunya kita punya ketakan hati lah untuk bagaimana kita bisa berperan di sana. Karena dengan kondisi yang banyak justru kalau bisa dibilang adalah walaupun sebenarnya rumah saya sendiri juga kebanjiran. Iya, 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 Gitu. iya. Tapi kita tetap selalu berusaha apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Iya, iya, iya. Sesungguhnya itulah konsep hidup. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula kira-kira investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Iya. Nah, termasuk adalah dalam hal politik kami kira Iya, iya. bahwasanya manusia ini juga tidak bisa terlepas dari aspek politik. Betul. Makanya kenapa ya kan saya ini enjoy dan asik aja seperti itu. Satu ya ibaratnya kalau ikan itu ya kan ikan menemukan air. Iya, iya, iya. Jadi di sanalah tempat kita berenang, bermain di sana seperti itu. Nah, karena memang kami punya background adalah sebagai sarjana ilmu politik seperti itu. Sarjana ilmu politik. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira yang melatar belakangi saya kenapa saya harus menyelam dalam dunia politik. Karena memang saya berbekalkan sarjana ilmu politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara kita ini negara demokrasi. Ya, ya. Ya kan, bukan oligarki. Betul. Sehingga bagaimanapun kita harus mengikuti sistem negara kita. Ya, ya, ya. Ya kan? Sistem negara kita. Dan tentunya sistem politik ini harus kita bangun dengan sebaik-baiknya sehingga nanti akan menghasilkan sebuah bangunan politik pula yang sebaik-baiknya seperti itu. Luar biasa, Ustaz ya. Nah, kemudian Ustaz, saya juga mengamati bahwa Ustadz ini Pak Haji Ali ini dekat dengan bupati sekarang. Itu tidak bisa dipungkiri dan hampir orang menyatakan ya memang begitu. Dekatnya Ustadz atau Haji Ali ini bukan karena beliau sekarang jadi bupati, tetapi naik turunnya Haji Ardiansah Sulaiman itu saya melihat Ustadz Ali selalu ada di samping beliau. Apa diskusi-diskusi yang biasa yang Ustadz Ali lakukan dengan Bupati Kutai Timur itu? Ya, pasti terkait dengan Kutai Timur. Ya, terkait dengan Kutai Timur, walaupun itu mungkin melalui proses pilkada dan lain sebagainya. Tidak jauh-jauh dari itu. Karena saya yakin siapa sih yang bangun Kutai Timur ini? Kalau bukan kita ini. Kan? Nah, seperti itu prinsipnya seperti itu. Oh, jadi bangunan kedekatan itu ya. Diskusinya tidak terlepas dari bagaimana Kutai Timur ini bisa bagus gitu. Siap, seperti itu. Nah, kita kembali ke persoalan keinginan Haji Ali Mahmudi untuk maju di pemilihan legislatif di 2024 ini. Kita tahu PKS itu di Kutai Timur khususnya dalam sejarahnya itu tidak pernah mendapat 4 kursi kalau tidak salah. Siap. Paling tinggi 3 kursi. 3 kursi. Ya kan? Nah, sekarang ini 2 kursi. 2 kursi. Nah, saya melihat ada semangat yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan 8 kursi sesuai dengan nomor urut partai, sehingga juga
pada tanggal 8 mendaftar di KPU, bahkan itu serentak seluruh Indonesia. Dan jam 8 pula, Om. Dan jam 8. Iya. Kemudian ditarik ke Kutai Timur, targetnya 8 kursi. Ini sangat luar biasa. Apakah PKS Kutai Timur sudah berubah dalam hal tanda petik? Karena mohon maaf Pak Ustaz, PKS kemarin saya pantau itu, saya perhatikan itu terlalu eksklusif di kalangan orang-orang tertentu. Apakah PKS di pemilu 2024 ini sudah membuka ruang untuk saudara-saudara kita yang lain yang bukan kader dari Partai Keadilan Sejahtera? Jadi begini, Om. Ya. Jadi kita mesti menengok ke belakang pula. Bahwasanya PKS ini di Kutai Timur juga pernah menjadi sebuah partai besar. Ya, karena saya katakan demikian. Jadi dulu itu kita pernah mendapatkan 3 kursi dengan jumlah kursi cuma 25. Betul. Sehingga PKS menempati unsur pimpinan di sana, ya kan? Nah, itu perlu diingat. Kejayaan itu perlu kita kembalikan. Ya kan? Perlu kita kembalikan bahwasanya dengan semangat yang tinggi, dengan kondisi yang ada sekarang ini, PKS adalah partai yang terbuka. Sehingga dengan beberapa figur bacalek kita mungkin ini agak lebih ngegas lah seperti itu, yang mana mereka juga punya pengalaman dalam kontestasi politik di Kutai Timur, dan kami punya keyakinan 8 ini bisa tercapai. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kita itu sebenarnya bukan berpikir hanya pileg ini saja. Tapi di akhir 2024 kita ini juga PKS punya gawe. Ya kan? Di bulan November nanti adanya pilkada serentak. PKS menundukkan kader terbaiknya untuk melanjutkan pada pembangunan yang pada periode yang berikutnya. Nah, tentunya itu harus dimulai dari sekarang, Om. Harus dimulai dari sekarang. Biar Bapak Ardiansah ini fokus bekerja untuk masyarakat. Tapi kita sebagai partai ini harus mempersiapkan panggung buat beliau. Kami harus bekerja keras untuk itu. Ya kan, dengan berbagai pengalaman yang terjadi. Makanya kenapa sih kok 8 kursi? Jelas jawabannya. Untuk kita bisa mengajukan kader kita yang terbaik adalah sebagai persyaratan yang dilakukan oleh KPU, kita harus mempunyai modal 8 kursi. Dan di 8 kursi itu adalah salah satunya Haji Ali Mahmudi. Siap. Tentunya. Iya, karena kan berhitung 8 itu berarti Haji Ali Mahmudi dari Dapil Kutin 1 ini, Kecamatan Sangatta Utara itu siap merebut 1 kursi. Wes waya ya. Wes waya ya. Luar biasa. Berarti ancang-ancang PKS untuk Dapil 1 Kutin ini 2 kursi. Siap. Iya kan? Ya. Sebab bagaimanapun juga untuk mencapai 3 kursi itu sangat berat. Sangat berat untuk mendapatkan 3 kursi di dapil yang luar biasa yang namanya Dapil 1 Kutin. Tapi kan serba mungkin. Ya, namanya politik, serba mungkin. Buktinya partai lain kemarin dapat 3 kursi, bahkan mau 4 lagi. Itu ada alasan-alasan lain kenapa partai itu mendapatkan 3 kursi. Iya kan? Dan saya pikir kalau ada partai lain yang seberani dengan partai itu hari ini, itu luar biasa. Ya. Masyarakat sudah diberondong dengan berbagai bantuan. Dan di akhir, diberondong dengan amplop. Kan luar biasa tuh. Ya kan? Akhirnya mendapatkan 3 kursi lebih. Dan itu prestasi yang luar biasa di perpolitikan di Kabupaten Kutai Timur. Yang selama ini saya amati, saya lihat. Tetapi kan tidak mungkin PKS melakukan itu. Karena kita tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera itu selalu mengedepankan hal-hal yang positif. Nah, kecuali kalau Pak Ali Mahmudi mau melakukan seperti itu, isu wayahnya juga kan. Gimana Pak Ali? Yang jelas adalah kita harus mendidik masyarakat kita untuk lebih pintar ke depan. Jadi kalau saya simak Sana Alisa, kenapa sih ada yang menginginkan bahasanya sistem pileg kita ini menuju ke proporsional tertutup? Ini kami kira bukan hanya sekedar ingin menggantikan seperti itu yang justru seolah-olah mundur ke belakang.
tapi pasti punya alasan-alasan yang tepat untuk itu. Dan tentunya kita sebagai masyarakat ini juga agak prihatin ya sebenarnya, karena dulu kita sudah pernah tertutup, menuju terbuka. Kenapa harus kembali lagi ke tertutup seperti itu kan? Tapi itu tadi, kalau kita kembalikan pasti ada alasan-alasan tertentu yang memang sangat penting buat masyarakat kita. Apakah mungkin masyarakat kita ini belum siap dengan sistem proporsional terbuka seperti itu, sehingga harus dikembalikan ke sana gitu kan? Nah, kalau kami perhatikan adalah bagaimana carut-marutnya proses demokrasi di Indonesia ini. Nah, tapi kami masih selalu optimis bahwasanya tugas kita sebagai partai ini adalah harus memberikan pendidikan politik di masyarakat, walaupun dengan kondisi apapun, ya itulah modal kita. Kami kira kita ingin meraup suara-suara yang sangat realistis, yang kami kira itu masih ada lah di Kutai Timur itu, seperti itu. Walaupun mengatakan, wah itu kan suatu yang impossible. Ya kami kira bagi Allah ini apa sih nggak bisa dianukan seperti itu. Walaupun kita tetap aja kita harus bekerja keras siang dan malam, dan bahkan itu sudah kami lakukan. Kayak kami ini bahwasanya adalah bukan berbicara kok baru kita siap. 5 tahun kemarin sudah saya persiapkan bahwasanya saya ingin maju seperti itu. Bukan hanya sehari 2 hari. Nah saat ini ibaratnya kita itu tinggal memetiknya aja. Kita ingin di 2024 ini adalah waktunya untuk memetik. 2023 ini adalah kita sudah melihat bahwasanya tanaman kita ini sudah ranum seperti itu. Luar biasa. Ya, memang kembali ke diskusi tadi persoalan sistem tertutup dan terbuka. Apakah masyarakat kita belum siap dengan sistem terbuka itu? Sesungguhnya apa kalau kita melihat seperti yang saya tadi malam ada diskusi, bertemu dengan kawan, dia bercerita kepada saya, keluarga dia itu habis 3 miliar, 3,5 miliar habis, tidak pernah satu peting, tidak jadi. Kemudian ada juga yang hanya 85 juta rupiah habis jadi. Jadi artinya bahwa persoalan pemilu terbuka itu bisa saja, ya, bisa saja itu justru jawaban dari demokrasi kita. Kan sudah jelas tuh bahwa yang akan dipilih itu adalah caleg yang dikenal. Nah, kalau caleg itu tidak dikenal, hanya hambur uang seperti tadi, gimana? Ya. Nah, kemudian juga hampir dipastikan bahwa kalau kita menengok ya, melihat sejarah perpolitikan kita, ya khusus di Kutai Timur, tidak usah kita melihat secara nasional, ya paling yang jadi juga itu ya paling nomor urut 1, nomor urut 2. Belum pernah sejarahnya terjadi di Kutai Timur, itu nomor urut 7 yang jadi. Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian orang bertanya, kalau terbuka itu apa? Pemilih pragmatis luar biasa, tapi itu bukan jawaban sebenarnya. Saya selalu katakan di podcast ini, seandainya 40 anggota DPR yang ada di Bukit Pelangi itu, mereka menggunakan money politik sehingga terpilih, mereka sudah diperiksa. Nyatanya kan tidak. Ya. Saya kira itu jawaban persoalan terbuka dan tertutup. Kalau tertutup mundur lagi, Ustaz. Dan demokrasi ini pasti tidak rapat. Iya. Kalau pandangan Ustaz bagaimana? Isu seperti ini sebenarnya sebuah isu nasional ya. Tapi kalau kami ini enak aja. Ya. Mau tertutup kah, mau terbuka kah, kami siap dengan semuanya sistem itu. Ya. Ya memang seharusnya semua partai-partai harus menerima itu, apapun keputusan. Yang menyakitkan nanti kalau tiba-tiba MK menyatakan bahwa pemilihan yang kita lakukan ini adalah tertutup. Ya kan, di-prank oleh MK. Seharusnya tidak usah lagi dipersoalkan itu, karena tahapan pemilu ini sudah jalan. Makanya kalau kami ini lebih fokus pada sebuah kemenangan. Jadi artinya itu sudah ranahnya di MK nanti, apapun keputusannya, ya itu yang kita ikutin. Artinya dikala nanti kebijakan, keputusan apapun, kita sudah siap dengan segalanya.
Dan kami kira kita ini sebagai seorang pelaku politik kan juga harus siap dengan segala risiko politik. Betul, Seperti itu kan. betul. Tinggal bagaimana kita menganalisa, Iya. mengatur ritmenya seperti apa, potensinya seperti apa, itu seperti itu kan harus ada. Saya pikir Pak Ali dan kawan-kawan di PKS tahu bagaimana strategi menghadapi persoalan tertutup dan terbuka itu. Ya kan. Kalau strategi nggak boleh dibuka di sini. Tidak, bukan itu. Iya, nanti bisik-bisik aja enggak apa-apa. Kembali ke soal tadi, kita jauh cerita masalah persoalan pemilu. Padahal yang saya mau telisik adalah kesiapan Ustadz Haji Ali Mahmudi sebenarnya terkait dengan apa keinginannya untuk meraih satu kursi di Dapil 1 ini. Berbicara siap, kami sudah siap. Saya katakan bahasanya justru nawaitu saya adalah sudah 4 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Nawaitu saya. Kenapa demikian? Saya ini kan sebagai pelaku politik, ya kan. Otomatis orang menilai pun saya adalah sebagai bagian dari pelaku politik. Iya, betul. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti oleh orang-orang pasti ada poin-poin tertentu yang dikaitkan juga dengan masalah politik. Iya, Dan kita harus siap itu. Iya, kan? iya. Walaupun kita sebenarnya adalah ya mungkin prinsip beda, bingkai partai kan beda ya Iya. kan. Jadi partai kami ini adalah partai dakwah. Sehingga apa yang kita lakukan ini sementara adalah dinilai dibingkai dengan nilai-nilai agama. Iya, iya. Nah, itu seperti itu. Nah, terkait dengan masalah jadi itu kan sebenarnya kan bonus saja. Betul. Itu satu bonus saja. Iya, iya. Itu bonus dunia. Betul, betul. Nanti yang sesungguhnya ya di akhirat kan seperti itu. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kalau sampai dengan saat ini alhamdulillah kemarin kami sudah mendaftar ya di KPU dan alhamdulillah sudah diterima kelengkapannya, semoga aja sehingga nanti bisa ditetapkan sebagai bakal calon tetap ya. Iya, iya. Itu seperti itu. Dan tentunya kami juga akan membentuk tim-tim ya, tim-tim kemudian menyusun sebuah visi misi yang tentunya diharapkan oleh masyarakat, karena kita ingat bahwasanya kita nanti akan menjadi sebuah wakil masyarakat. Sehingga kita harus bersiap-siap apa yang kira-kira begitu kita dilantik kita sudah langsung siap untuk bekerja di masa. Ya, luar biasa ya. Jadi sudah ada langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Ya, Nah, ini start ya mohon maaf aja sebagai sebagai penikmat politik. Sekarang saya penikmat politik. Kalau dulu kan ikut juga di dunia politik praktis itu start. Sebagai penikmat politik di Kabupaten Jawa Timur, lagi-lagi mohon maaf, banyak calon yang menyatakan ketika dia duduk, dia akan melakukan ini. Lupa bahwa tugas anggota DPR itu hanya 3. Budgeting, pengawasan, ya kan, kemudian undang-undang ya, terkait dengan perda. legislatif ya. Ya, itu. Nah, jadi caleg itu berdiri seakan-akan dia calon bupati atau calon wakil bupati, iya kan? Nah, akhirnya apa yang tertanam di pikiran masyarakat, wah itu janji saja katanya kan. Ya kenyataannya begitu. Masyarakat juga sakitnya adalah dia merasa nanti diayomi dengan anggota DPR itu kalau diberikan sesuatu secara pribadi. Dia tidak berpikir bahwa anggota DPR kita mungkin sudah bekerja. Kita juga harus objektif melihat itu. Anggota DPR kita sudah bekerja. Perda-perda mereka juga lakukan. Mereka juga membangun gang, membangun parit-parit sebenarnya. Nah, penerimaan masyarakat kita itu nanti dibantu oleh anggota DPR-nya itu kalau door to door. Iya kan? Ini kritikan juga buat masyarakat ini. Mohon maaf Lutar. Iya kan, kritikan juga masyarakat ini. Itu kan banyak tuh saya baca. Nggak usah pilih itu, nanti duduk dia pendudukan kita. Padahal sesungguhnya kawan-kawan di DPRD itu bekerja maksimal. Saya juga biasa merasa prihatin. Saya orang paling jarang ke kantor DPRD di Bukit Pelangi itu. Sekali-sekali. Tapi begitu ketemu dengan teman-teman di DPRD sana, mereka pusing itu Ustaz. Aduh Om katanya, biar orang sakit gigi datang juga ke kita minta duit. Ini kan luar biasa nih masyarakat kita. Betapa pragmatisnya dia. Nah, ketika tidak diberi, dia pulang. Dia cerita apa anggota DPR itu? Bahasa Bugisnya sekek. Padahal kasihan juga mereka itu. Nah,
Kira-kira Ustadz Ali ketika duduk, apakah pola-pola seperti itu akan dilakukan atau bagaimana, Ustadz? Jadi begini Om, Mhm. makanya kita juga harus memahami dan memahamkan fungsi Ya. kita ya kan. Mhm. Kita sebagai anggota dewan harus memahami bukan sekedar fungsi, tapi juga tugas. Ya, Kalau fungsinya kan ada 3 ya, betul. legislator, controlling, dan budgeting. Budgeting, betul. Itu fungsinya. Ya. Tapi kalau ingat tugas dewan ada yang lebih penting juga, memperjuangkan masyarakat. Ya, 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 ya. Ya, jadi beda sebenarnya antara tugas dan fungsi itu beda. Ya, itu Iya, seperti iya, itu. iya, Nah, seperti itu. Makanya kalau jadi orang anggota dewan itu harus bersuara lantang. Itu modal. Itu yang pertama. Karena yang jelas di sana adalah kolektif kolegia. Kalau suara kita nggak besar, nggak lantang, nggak didengarkan gitu kan. Iya, iya, iya. Kalah dengan suaranya 39 orang kalau sini. Nah, makanya modal utama adalah vokal harus dimilikinya. Iya, Tentunya iya. harus dengan dibarengi dengan kemampuan. Terus kemudian yang kedua adalah mengapa saya katakan kita harus paham ya kan betul tentang fungsi dan memahamkan konstituen kita gitu kan. Karena mestinya kita itu bukan tugas kita membangun parit itu. Tugas pemerintah, Iya, PD. iya, iya. Nah, posisi kita sebagai anggota dewan di mana? Ya tentunya kita ini adalah bagaimana dengan fungsi budgeting kita jalankan. Artinya kita harus menganggarkan sesuatu yang strategis dan prioritas di masyarakat. Yang menjadi apa istilahnya kebutuhan masyarakat itu yang harus kita kedepankan. Selanjutnya fungsi kita harus mengontrol mereka. Ya. Jadi jangan sampai juga ya kan setelah wah yang sudah yang penting kan sudah lah. Fungsi kontrol kita nggak kita jalankan. Sehingga mungkin tidak sedikit ya keluhan-keluhan di masyarakat gimana sih ini kok kualitasnya seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, ini kami kira harus lebih ditingkatkan lagi tentang fungsi kontrol sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga kalau kita bisa memahami kepada masyarakat, masyarakat pun akan paham tentang kondisi kita. Ya kan? Tapi kalau berbicara membantu, apa salahnya sih kita datang kita bantu kalau kita mengada kan Iya, seperti iya, itu iya, kan? iya. Ini kan pribadi sebenarnya, Iya, iya, ya iya. kan? Nah. Kalau tugas kita mungkin lebih bagus kita anggarkan untuk kesehatan supaya kesehatan bisa gratis ya Iya. di masyarakat kan seperti itu tuh. Fungsi kita ini sebenarnya. Nah, tadi bicara persoalan pribadi. Nah, persoalan-persoalan pribadi dari orang-orang inilah yang sering mereka kumandangkan bahwa Ustadz Ali kemarin kita bantu, sekarang dulu DPR, kita datang di sana kok cuek-cuek aja tuh. Ini kan kasihan gitu. Nah, memang saya setuju bahwa lagi-lagi bahwa pendidikan politik itu penting. Partai-partai politik harus mengambil peran agar supaya melakukan pendidikan politik baik di tingkat basis sampai di RT agar supaya kita terlepas dari cengkeraman pragmatisme masyarakat terkait dengan setiap ajaran kontestasi politik. Gitu. Nah, kayak tadi ya disampaikan bahasanya orang sakit datang ke kita. Kenapa sekarang kan kita runtut aja. Kenapa sih mereka sampai datang ke kita? Ya. Dia harus mengeluarkan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Belum lagi pasti juga malu mau ngomong ya kan. Waduh, apa nanti yang bisa saya sampaikan ke Pak Haji Lamudi ini? Sementara dia juga kondisi membutuhkan. Nah, artinya disitulah ada suatu kebijakan-kebijakan tentang APBD yang harus strategis gitu loh. Mestinya mereka dia difasilitasin, dia diberikan apa istilahnya kartu sehat misalkan seperti itu, kan nggak perlu ke kita lagi, cukup dengan kartu itu gitu loh. Artinya gunakan kekuasaan kita ini gitu loh. Ya. Ya, kalau pribadi itu tadi lah person to person kami kira ya kalau kita datang Anda banyak kita kasih banyak, nggak banyak ya apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Yang Ustadz Ali ingin katakan kepada saya dan pemirsa bahwa ketika Ustadz Ali duduk sebagai anggota DPR, Ustadz akan mengusulkan kepada eksekutif untuk menerbitkan kartu sehat. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya pokoknya bagaimana tanggung jawab kita adalah gimana masyarakat kita bisa sehat, masyarakat kita bisa ke sekolahan, masyarakat kita bisa sejahtera kan kuncinya itu. Iya kan? Sehat kalau APBD kita kuat ngapain? Kita gratiskan bisa. Iya kan? Tentunya dengan fungsi budgeting. Pak Bupati tolong dong. Iya kan? APBD ini kan besar. Digratiskan aja deh semua biaya kesehatan buat masyarakat. Apa salahnya? Lalu apakah tidak bertentangan dengan BPJS? Nah, kalau itu sih aman-aman saja kami kira. Toh sekarang kalau orang berkata KIS itu, warga saya itu nggak ada yang dapatkan KIS.
Ya, yang digembur-gemburkan oleh Pak Presiden itu. yang Artinya, Pak Jokowi itu. iya, artinya adalah program-program di daerah ini sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat. Iya, iya, iya. Kapan masyarakat bisa menikmati pengobatan gratis ya kan? Dikala pemerintah nggak punya program itu. Ini luar biasa nih gagasannya. Iya. Ya, kita memang butuhkan calon-calon anggota DPR kita yang memiliki gagasan. Dan ya jujur saja beberapa teman diskusi anggota DPR, calon anggota DPR saya diskusi, belum ada yang terus berpikir seperti itu. Bahwa akan mempersiapkan suatu konsep yang akan diajukan kepada eksekutif agar supaya membebaskan biaya pengobatan, terutama masyarakat kita yang rata-rata masih di bawah garis kesejahteraan. Bahkan bukan kesehatan aja, pendidikan juga perlu. Iya, iya, Ya iya. kan? Atau kesejahteraan lain juga sangat penting di masyarakat itu, kami kira seperti itu. Nah, ini tentunya harus bisa terwujud dengan kerjasama yang bagus ya, antara legislatif dengan eksekutif. Iya, iya, iya. Nah, ini kami kira harus terbangun yang bagus sehingga kira-kira enak gitu kan. Jadi seolah-olah pembangunan ini bukannya tugas pemerintah. Ya, Dewan juga punya tanggung jawab untuk membangun daerah ini gitu kan. Nah. Sesuai dengan tupoksinya tentunya. nah terkait dengan pembangunan yang barusan Ustadz Ali sampaikan itu, Ustadz Ali melihat pembangunan di Dapil 1 Kutai Timur, khususnya kemarin 2 hari yang lalu orang teriak banjir. Gimana tuh Ustadz? Apa yang ada di pikiran Ustadz untuk membenahi persoalan itu? Jadi begini, dengan adanya itu saya pun juga langsung berkomunikasi dengan OPD terkait seperti apa. Apa kesiapan-kesiapan dan apa yang jadi plan. Ternyata adalah dari OPD juga sudah menyampaikan sebenarnya di Kutai Timur ini sudah punya site plan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya termasuk salah satu RT yang dilibatkan di sana untuk bagaimana bikin site plan penanganan banjir pada waktu itu. Itu betul adanya itu dilakukan seperti oleh pemerintah gitu kan. Ya maaf bukan dalam rangka saya melakukan pembelaan, tapi itu dilakukan dan di WA saya ini juga ada. Loh, apa sih maksudnya diskusi kemarin pada waktu di ruang Aro itu saya sampaikan seperti itu. Oh itu biasa, ada revisi-revisi itu biasa. Nah itu seperti itu. Jadi memang kita harus memiliki set plan yang bagus, terutama di Sangatta ini ya. Untuk risiko banjir kami kira tinggi secara letak geografis. Karena kita ini kan rendah ini. Kota kita ini berada di dataran yang rendah. Yang tinggi wilayah KPC sana. Tentunya ada risiko-risiko air itu akan mengguyur dari ujung sana ke sini. Nah, itu potensi itu ada. Nah, itu kalau nggak direncanakan secara matang, kami kira bisa-bisa salah seperti itu. Nah, tapi insya Allah itu sudah ada ya. Walaupun mungkin semuanya by progress seperti itu. Tapi yang jelas satu, menurut kami adalah pembangunan drainase di Kutai Timur ini, khususnya di Sangatta ini harus terintegrasikan dengan baik. Dari jalur yang kecil-kecil di dalam rumah tangga harus masuk kepada saluran yang sekuler. Habis itu dimasukkan lagi ke kanal. Kan sudah ada sebenarnya kita ini. Cuman belum terintegrasikan dan terkoneksikan dengan baik. Koneksivitasnya belum. Belum ya. Nah, karena kemarin itu kan sebenarnya bukan banjir. Itu akibat tergenang parit, tidak bisa menampung air yang ada. Nah, seperti yang Ustaz katakan tadi, tidak tersalurkan ke kanal misalnya kan, masih tertutup sehingga airnya meluap. Karena yang namanya banjir itu biasanya dari sungai. Betul. Seperti yang kemarin kita alami sampai di studio ini sampai di pinggang tuh airnya tuh. Itu banjir. Nah, betul. Dan kalau kami perhatikan memang masih banyak ya rumah-rumah di Sangatta ini yang dia bangunannya lantainya itu masih di bawah jalan gang seperti itu. Nah, ini potensi ini pasti terjadi, ya kan? Nah, ini kalau nggak salah ya kan saya dengar bahwasanya juga untuk program banjir yang kemarin itu juga pemerintah sudah memperhatikan, walaupun saya juga nggak tahu persis sudah sejauh mana, tapi yang jelas sudah dipersiapkan kayak secara anggaran. Dan tentunya kita juga harus memikirkan juga masyarakat-masyarakat yang mungkin rumahnya masih di bawah jalan gang. Nah, tentunya mengukur kemampuan APBD kita seperti itu.
Tapi kalau bagi masyarakat yang sudah mampu, walaupun nggak dibantu pemerintah kan didongkrak dengan sendirinya. Iya betul. Sama warga kami di sini di Jogja itu banyak yang dongkrak sendiri rumahnya tuh. Nah, seperti itu. Tapi yang utama adalah kita masyarakat pemerintah ya kan dengan segenap OPD-nya harus mempersiapkan itu semuanya, bikin set plan yang sebagus-bagusnya sehingga kondisi banjir-banjir itu sudah tidak terjadi lagi di Sangatta seperti itu. Ya, semua harapan masyarakat begitu, Ustadz. Ya, lagi-lagi saya kembalikan bahwa memang yang dibutuhkan di Bukit Pelangi itu adalah orang-orang yang memiliki gagasan bagaimana agar supaya daerah ini betul-betul bisa menghadirkan kesejahteraan. Tidak adanya banjir, misalnya, tidak tergenangnya air, itu sebuah usaha yang dilakukan oleh teman-teman di DPR dan pemerintahan untuk menghadirkan kesejahteraan sebenarnya. Betul seperti itu. Walaupun juga begini Om, sebenarnya pembangunan ini adalah tanggung jawab kita semuanya ya. Jadi ini kan warning buat kita semuanya sebenarnya. Saya turun juga ke lapangan. Bahwasanya ternyata juga akhirnya tidak sedikit juga sampah-sampah yang kita temukan. Nah, ini kami kira juga membutuhkan partisipasi kita semuanya. Bagaimana kita itu sadar untuk membuang sampah pada waktunya dan pada tempatnya. Karena kalau saya perhatikan sekarang sudah ada ya aturannya, artinya membuang sampah mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Betul. Artinya waktunya ditentukan dan tempatnya pun juga sudah ditentukan seperti itu. Tapi masih banyak saja bolong-bolongnya, ya, namanya sebenarnya program ini lama sebenarnya. Baru dihidupkan lagi oleh kepala dinas yang baru, ya kan? Betul. Nah, masih banyak bolong-bolongnya ya, termasuk tadi itu. Kenapa parit kita mampet? Karena ya kesadaran masyarakat juga membuang sampah bukan pada tempatnya. Kemudian ini mau maaf nih tadi saya kritis lagi di RT ini kan? Iya kan? RT forum RT itu seharusnya dijadikan sebagai forum rembuk agar supaya mereka berpikir bagaimana masyarakat di RT-nya itu bisa menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Katakanlah menggugah kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan tempat. Betul. Seperti itu. Jadi ya mestinya forum RT ini hadir kan pasti untuk kebaikan ya, tujuannya kebaikan. Mestinya juga bisalah sebagai mitra daripada kepala desa untuk bagaimana memikirkan wilayah desa yang berada di desanya masing-masing. Kalau Sangatta Utara, Teluk Lingga, langsung seperti itu. Jadi masalah banjir dan kemarin juga saya perhatikan Pak Bupati langsung juga datang di Jalan Dayo mencoba untuk mencari sebenarnya sumbernya dari mana ini, hulunya sebenarnya seperti itu gitu kan. Tapi kan kita tidak baguslah kalau saling menyalahkan. Tentunya kita mencari solusi yang terbaik ya kan, tanpa harus keluar-keluar karena ini agak sensitif juga kami kira. Nah, mungkin langkah itu yang diambilnya. Ya, kalau bicara dayung ya masih bagus lah sekarang kan. Kenapa dikatakan Jalan Dayung? Sebab pertama kali saya di Kutai Timur ini datang itu tinggalnya saya di Dayung. Di situ belum ada rumah. Saya tinggal di rumah adik saya itu bukan rumah sebenarnya itu sebenarnya pondok petani itu. Dan hal yang saya alami ketika banjir besar itu luar biasa. Sekarang kita bersyukur bahwa hal-hal seperti itu sudah bisa tertangani, apalagi di bendungnya sungai, ya kan, di belakang di Gambanjar itu. Nah, kemudian Ustadz sebagai ketua RT dan mau maju sebagai caleg, ya tentu Ustadz sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat RT Ustadz. Apakah kira-kira tidak jebol lagi sama dengan ketika Ustadz pertama masuk menjadi caleg, kedua menjadi caleg? Harapannya tidak. Ya, sengaja saya bukain, saya pagiin agar saya juga tahu strategi Ustadz. Harapannya tidak. Ya kan? Itu tadilah kami kira keberhasilan itu yang termasuk yang terpenting adalah pembentukan istilahnya tim ya. Iya. Nah, tim sukses itu penting sebagai perpanjangan tangan kita. Betul. Nah, kami kan otomatis kan sudah
bikin jaringan yang lebih banyak ya, lebih ya. banyak dari yang kemarin-kemarin. Iya, iya, iya. Nah, kami kira ini bagian dari pintu keberhasilan seperti itu. Amin, 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 amin. Ya, jadi saya melihat juga memang luar biasa nih kan. Tapi ya perlu juga nih, Ustaz, bahwa banyak caleg gagal itu diakibatkan oleh tim suksesnya. Iya kan? Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya mereka bukan tim sukses. Dia hanya calo suara. Ya, lagi saya mau ngomong. Terus terang aja nih. Karena kasihan juga caleg-caleg kita dikerjai oleh mereka. Seperti tadi yang saya katakan itu. Saya cerita kemarin malam. Saya di kafe sambil menunggu kopi, dengarkan musik. Dia cerita bahwa saudara dia 3.500.000 habis duitnya. Tapi udah jadi. Nah, jadi saya bilang itu salah strategi. Iya kan? Itu dikerjai oleh tim suksesnya. Jadi memang di dalam pertarungan politik apapun kita perlu hati-hati untuk memilih tim sukses itu. Karena di dalamnya itu banyak calo. Nah, biasanya calo itu kalau kandidatnya jadi, dia yang paling kuat bicara tuh. Padahal tidak ada kerjanya. Iya kan? Ya mau maaf sama begitu. Karena ya kita biasa juga jadi tim sukses. Ya alhamdulillah mulai dari Pak Alvaro ketika Pak Mahyudin berpasangan dengan Ardiansa, saya di Pak Alvaro, KWKPP, Pak Alvaro dan Pak Isran. Nah, kemudian ketika Pak Isran maju lagi berpasangan dengan Ardiansa, saya dengan Ustaz dalam seperti itu. Iya kan? Jadi memang kita bekerja tuntas untuk memenangkan calon kita, bukan hanya sekedar datang duduk, wah saya tim sukses. Ketika bupati wakil bupati jadi tidak diberikan, buat teriak-teriak. Itu yang banyak saya lihat. Jadi kita ini juga perlu belajar. Ya, dikala kita tuh gagal, ibaratnya kita perlu belajar dengan orang yang lebih pintar dari kita. Iya. Nah, betul. Tadi siang saya diskusi dengan teman-teman ya yang duduk itu ya. Iya. Gimana dia bercerita dan sebagainya. Lah ini kan kami kira sesuatu ilmu dan pengalaman yang luar biasa buat saya. Iya, betul. Ya kan? Karena kenapa demikian? Ada yang mereka dapatkan sampai 3.600 ya, ya kan? Tapi ada yang dapat cuma 20 suara. Artinya berbicara mencari suara itu bisa dibilang mudah ya mudah, susah ya susah. Nah, tentunya mudah bagi orang yang memang punya bekal, punya kemampuan. Iya. Kemampuan ini kami kira juga kemampuan semuanya ya. Oh ya, betul. Kemampuan finansial, Ya. ya kan? Jangan harap kalau cuma tadi berapa 85 juta kok dapat suara 1.000 itu kayaknya nggak ada itu. Iya. Nggak ada. Betul. Ya, itu kan. Betul. Ya, itu kan nasib itu. Iya. Nasib itu. Nah, seperti itu. Jadi besar kecilnya suara pasti ditentukan juga dengan besar kecilnya anggaran yang kita keluarkan. Karena rasio-rasio itu kan ada. Ya kan? Kebutuhan saksi misalkan. Ya kan? Nah, itu kan orang yang harus kita hargai. Mereka kerja siang malam mengawal suara kita. Itu harus kita berikan upah yang layak buat mereka. Kemudian lain-lain dan sebagainya. Masa sih kita nggak mencoba untuk mengenalkan, nggak persuasif di masyarakat? Kan salah juga kita ini. Iya. Apakah itu nggak pakai biaya? Iya. Pasti itu dibutuhkan. Betul. Jadi kalau kita memang ingin menang dan ingin suara besar, ya kita harus persiapkan finansial yang besar pula, tim yang banyak pula, manajemen tim yang bagus, dan lain sebagainya. Jadi itu seperti itu. Yang Ustaz ingin katakan, kalau kita ingin menang, siapkan orang-orang berkualitas dan punya isi tas. Nah, tentunya seperti itu. Iya, kalau kita ingin dikenal orang ya kan, kalau ingin dapat suara 6.000, kan minimal kita harus bikin kartu nama itu 12.000 atau sampai 20.000. Otomatis biayanya kan juga besar. Kita harus sosialkan di masyarakat, bikin brosur apa sih visi misi kita berikan di masyarakat. Nah, kalau kita berikan cuma 500 ya dapat suara paling ya 10 wajar kan gitu kan. Kita harus juga seperti itu. Jadi saya perhatikan memang Ustaz tidak ada perubahan. Dari pertama, kedua, ini luar biasa perubahannya ini. Artinya memang sudah siap untuk memenangkan satu kursi di Dapil 1 Kutai Timur. Insya Allah siap. Biasa. Nah, ini yang kadang di luar sana kita dengarkan bahwa orang-orang PKS itu tidak berani. Nah, sekarang saya melihat sosok Haji Ali Mahmudi
ini keluar keberaniannya menghadapi pemilu legislatif. Tentu keberanian ini punya latar belakang tersendiri. Seperti yang disebutkan tadi bahwa setelah pileg ada pilkada. Ya, yang jelas itu tadi saya katakan, beliau Bapak Ardiansah ini biar concern aja, bekerja untuk masyarakat, melayani masyarakat. Cukup kami yang menyiapkan panggungnya, seperti itu. Kami yang punya gawe, Om. PKS yang punya gawe, seperti itu. Makanya itu tadi kita harus bekerja keras. Bagaimana bisa merebut 8 kursi di Kutai Timur ini sehingga nanti dalam proses pencalonan kita tidak susah-susah lagi nyari kursi, pinjam kursi, sampai beli kursi. Kan seperti itu. Kalau kita sudah siap seperti itu. Jadi jangan sampai menyesal, dan perjalanan kemarin adalah suatu pengalaman tersendiri bagi kami karena kami yang merasakan langsung ya pada waktu itu bagaimana saya mendampingi beliau Pak Ardiansah, ya kan, wirawiri nongkrong di Jakarta untuk mencari sesuatu ya sebagai persyaratan untuk bisa maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati seperti itu. Jadi ya tadi Om, pada prinsipnya adalah kita ingin menang, kita bikin suatu tim yang bagus, kita persiapkan perlengkapan tool-toolnya gitu kan. Ya tentunya tool tadi itu, tool membutuhkan biaya pasti seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkirin. Tapi itu kan bukan bagian dari money politik sebenarnya. Tapi memang kita harus hadir di masyarakat. Kita harus dekat dengan masyarakat. Kita datangin masyarakat. Makanya saya katakan kita ini sebenarnya mempersiapkan bukan saat ini saja. Ini kan persyaratan-persyaratan administrasi yang sekarang ini. Tapi kalau persyaratan-persyaratan lain kita persiapkan sudah 5 tahun yang lalu. Sama dengan Dewan yang jadi kan gitu, Om. Dia jadi langsung bekerja, ya kan? Dan kerjanya ini pasti akan dinilai oleh masyarakat. Ini menjadi poin tersendiri untuk bagaimana mereka bisa kedepannya kalau mau nyalon lagi seperti itu. Kita juga jangan kalah sama mereka. Kita persiapkan sesuai dengan apa ya yang kita miliki. Kan nggak mesti ya pasti dong kalau Dewan semuanya sudah diberikan fasilitas itu oleh oleh konstitusi ya kan. Anggaran sudah diberikan kewenangan mereka seperti itu. Bagaimana kita yang belum ini? Ya mungkin dengan tenaga kita ya kan, kerja bakti di masyarakat, bersihkan parit, ya kan. Ada orang sakit kita nggak bisa memberikan uang, minimal kita bisa mengantar ke rumah sakit. Ya apalah yang mampu bisa kita lakukan. Yang disebutkan Ustadz terakhir ini beberapa poin itu itulah modal sosial sesungguhnya. Nah, orang yang memiliki modal sosial tetapi tidak memiliki modal logistik juga berat. Orang yang memiliki modal logistik saja tanpa modal sosial berat juga. Betul. Jadi ada paralelisme antara modal sosial dengan modal logistik, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya kepada salah seorang caleg. Katakanlah seperti Haji Ali Mahmudi, sarjana ilmu politik misalnya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, ya, Ustadz, harapan Ustadz kepada masyarakat Dapil 1 terkait Ustadz maju sebagai salah satu kandidat caleg di Partai Keadilan Sejahtera. Apa yang Ustadz ingin katakan kepada masyarakat Sangatta Utara? Ya, kalau sekarang kan belum waktunya kampanye ya. Enggak apa-apa. Ini kita tidak kampanye, Ustadz. Kita sosialisasi. Karena belum diatur juga kan? Ya, yang jelas saya mungkin akan berikan sesuatu ya. Oke lah, uang itu kita butuhkan. Tapi jangan sampai prinsip kita itu terbeli, ya kan? Itu seperti itu. Ya, semua orang pasti butuh uang, kan? Tapi hati ini jangan terbeli. Apa maksud yang ingin saya katakan adalah bahwasanya kualitas itu nomor 1. Kuantitasnya nomor 2, isi tasnya nomor 3, kan seperti itu kira-kira. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun daerah kita ini dengan sebaik-baiknya melalui orang yang kita pilih sebagai calon anggota legislatif nantinya, seperti itu. Yang pertama, jadi jangan ragu ya kan, dan jangan mudah tergoyahkan dengan suatu prinsip itu harus ada, sehingga itulah dasar kemajuannya proses demokrasi di daerah kita.
Jadi begini yang ingin saya katakan, di suatu negara maju itu bukan tidak ada gerakan money politik, Ya. itu ada, tapi nggak laku. Akhirnya para pelaku politik dia kapok, Ya, ya, dia ya. ngapain kalau saya ngasih mereka tuh nggak memilih saya. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu seperti itu. Nah, kita harus bercita mengarah ke sana sehingga nanti ke depannya negara kita ini bisa dibilang sebagai negara yang maju. Kalau di Kutai Timur ya semoga aja perpolitikan demokrasi di Kutai Timur ini kalau bisa menjadi contoh di daerah-daerah yang lain seperti itu. Amin. Iya. Oke, baik Ustadz Ali, kita sudah ini perkenalan pertama sebenarnya. Kalau kemarin itu kan hanya sekedar ngobrol kita di podcast ini. Nanti ada lagi perkenalan kedua, ada perkenalan ketiga, dan meja podcast Om BP ini selalu mempersiapkan kepada caleg-caleg siapapun yang mau datang ke sini kita bercerita agar masyarakat bisa melihat sampai sejauh mana caleg yang maju ini untuk memajukan daerah ini. Ada beberapa saya lihat di Facebook yang menyatakan bahwa silakan Anda mengupas gagasan Anda. Kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak akan terpilih. Ini sakit ini masyarakat seperti ini ngomong. Iya kan? Sekarang itu yang dibutuhkan gagasan. Ini para calo-calo sudah ngomong begitu. Itu saya perhatikan itu calo-calo politik di Facebook itu begitu ngomongnya. Ini yang harus diberantas sebenarnya. Mereka ini adalah hantu-hantu demokrasi. Ini yang merusak sebenarnya. Padahal kalau kita mau lihat masyarakat kita sesungguhnya di bawah tidak terlalu membutuhkan uang. Yang mereka butuhkan itu adalah pendekatan caleg kepada mereka. Kalau caleg sowan, jabat tangan, minta tolong, saya tolong dibantu, Pak. Saya ingin membangun daerah, saya pikir masyarakat akan milih kita. Nah, yang merusak itu ini cara-cara politik. Datang besok, ini ada amplop nih. Ini yang merusak nih. APBD kita besar. Kalau itu bisa maksimal dijalankan dengan orang-orang yang berkompeten tanpa ada kebocoran-kebocoran, kami kira sudah luar biasa. Nah, itu. Masyarakat sudah bisa menikmati lah yang luar biasa. Iya. Itu seperti itu sih harapan kami itu. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Kita akhiri podcast kita. Pemirsa, politik tidak selalu melulu terkait dengan uang. Politik hari ini adalah politik bagaimana para anggota DPR atau calon anggota DPR kita memiliki gagasan untuk perbaikan di semua lini kehidupan. Kemudian, anggota DPR kita sudah bekerja. Jangan lagi dibebani dengan money politik atau meminta uang kepada mereka agar mereka terpilih. Ingat, yang namanya suap itu dosa. Dosa itu masuk ke neraka. Kalau kalian mau melakukan itu ya silakan aja masuk ke neraka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.